Bayangkan sebuah skenario pertempuran yang tidak hanya mustahil, tetapi juga melampaui batas nalar dunia pendekar pedang yang pernah kita ketahui selama ini. Di satu sisi, kita memiliki perwujudan dari disiplin mutlak, kerja keras tanpa batas, dan tekad besi yang mampu membelah lautan. Di sisi lain, kita dihadapkan pada perwujudan kekacauan murni, maut yang tak terkendali, dan kekuatan liar yang merobek gerbang dunia bawah. Pertarungan antara Roronoa Zoro melawan Shamrock bukan sekadar duel biasa untuk memperebutkan gelar atau wilayah kekuasaan. Ini adalah bentrokan ideologis, spiritual, dan fisik antara kekuatan disiplin tingkat tinggi melawan keliaran absolut yang menolak untuk dijinakkan oleh hukum alam manapun. Ketika dua entitas destruktif ini bertemu di medan laga, seluruh tatanan pertempuran akan berubah menjadi neraka dunia yang siap menelan siapa saja yang lengah, bahkan hanya dalam hitungan sepersekian detik. Mari kita bedah kengerian dari sosok Shamrock, seorang petarung yang membawa konsep senjata ke tingkat yang jauh lebih mengerikan dan tidak biasa dari pendekar pedang konvensional. Shamrock tidak memegang bilah baja biasa yang ditempa oleh pandai besi legendaris. Senjata utamanya adalah simbol kematian itu sendiri, yaitu seekor anjing neraka berkepala 3 yang sangat ganas, sebuah makhluk mistis yang dikenal dalam berbagai legenda kuno sebagai Cerberus, sang penjaga pintu gerbang dunia bawah yang kejam. Senjata hidup ini bergerak dengan keliaran yang tak terbendung, menciptakan anarki di setiap tebasan, cakaran, dan gigitannya. Setiap kepala dari pedang anjing neraka milik Shamrock ini memiliki fungsi destruktif yang berbeda, namun saling melengkapi dengan sangat mematikan. Kepala bagian kiri bertindak sebagai generator kehancuran yang mampu memuntahkan kobaran api neraka bersuhu ekstrim, siap membakar apa saja yang berani mendekat dan mengubah medan pertempuran menjadi lautan abu. Sementara itu, kepala bagian kanan menyimpan ancaman yang jauh lebih licik, yaitu semburan racun korosif yang sangat mematikan. Racun ini mampu membusukkan daging, merusak bilah pedang lawan, dan melumpuhkan sistem saraf hanya dengan satu tetesan kecil yang mengenai kulit. Di tengah kedua kepala berbahaya tersebut, berdirilah kepala pusat yang bertindak sebagai pusat komando utama. Kepala tengah inilah yang mengendalikan seluruh koordinasi serangan, memiliki tingkat kecerdasan bertarung yang sangat tinggi, dan diberkahi dengan kekuatan fisik murni yang luar biasa besar untuk menghancurkan pertahanan sekuat apapun. Dengan kombinasi elemen api, racun, kekuatan fisik masif, dan keliaran yang tak terduga, Shamrock adalah representasi nyata dari kekacauan dan kekuatan maut yang tidak terkendali. Namun, dunia tahu betul bahwa tidak ada karakter yang lebih siap menghadapi tantangan bernuansa neraka selain Roronoa Zoro. Pendekar pedang bergaya 3 kata atau Santoryu ini telah menempa tubuh, jiwa, dan pikirannya di dalam penderitaan latihan ekstrem yang tiada henti. Zoro bukan hanya seorang petarung dengan kekuatan fisik raksasa, tetapi ia adalah pemilik kemauan besi yang tidak bisa dipatahkan oleh teror psikologis maupun fisik dalam bentuk apapun. Ketika dihadapkan pada keliaran pedang anjing neraka milik Shamrock, indera bertarung Zoro yang sangat tajam akan langsung menganalisis celah di tengah badai kekacauan tersebut. Senjata rahasia Zoro untuk menghadapi monster berkepala 3 ini adalah penguasaan hakinya yang luar biasa, intimidatif, dan deretan teknik pedang legendarisnya yang telah berevolusi ke tingkat dewa. Serangan pembuka seperti onigiri, sebuah teknik tebasan 3 cabang yang sangat presisi, akan menjadi jawaban instan untuk menahan dan mengimbangi arah serangan dari ketiga kepala anjing neraka Shamrock secara bersamaan. Teknik onigiri yang ikonik ini akan menguji apakah disiplin pedang Zoro mampu memotong laju api dan racun yang dimuntahkan secara liar oleh musuhnya. Spekulasi terbesar dan paling dinantikan dari duel maut ini adalah ketika pertempuran mencapai titik puncaknya, di mana Zoro dipaksa untuk mengeluarkan perwujudan spiritual tertingginya, yaitu mode Asura. Bentuk ilusi yang memanifestasikan Zoro dengan 3 kepala dan 9 lengan ini adalah lawan tanding yang sangat sempurna dari segi tema,
dan kekuatan untuk melawan anjing neraka berkepala 3 milik Shamrock. Pertemuan antara mode Asura Zoro melawan bentuk monster Shamrock akan menjadi salah satu visual paling epik yang pernah ada. Di satu sisi, Shamrock menyerang dengan keliaran insting binatang buasnya yang memuntahkan api dan racun tanpa pola yang jelas, mengandalkan kekuatan fisik kepala tengahnya untuk menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Zoro dalam mode Asura bergerak dengan koordinasi 9 lengan yang sangat disiplin, di mana setiap tebasannya dilapisi oleh Haoshoku Haki, tingkat tinggi yang mampu mengintimidasi jiwa makhluk hidup di sekitarnya. Ini adalah momen di mana kekuatan liar Shamrock akan berbenturan langsung dengan dinding pertahanan dan serangan balik yang sangat terorganisir dari gaya 9 pedang Zoro. Teknik Asura ini akan mematahkan koordinasi 3 kepala Shamrock dengan presisi tebasan 9 pedang yang bergerak secepat kilat. Tidak boleh dilupakan, peran pedang terkutuk Enma akan menjadi faktor pembeda yang sangat krusial dalam menentukan akhir dari pertempuran hidup mati ini. Melalui teknik Enma Slash, Zoro mampu menyerap seluruh sisa haki yang ada di dalam tubuhnya secara brutal dan melepaskannya kembali dalam bentuk gelombang tebasan yang luar biasa destruktif. Ketika kepala kanan Shamrock mencoba menyemburkan racun korosif untuk merusak pedangnya, atau kepala kirinya mencoba membakar Zoro dengan api neraka, tebasan Enma yang dilapisi haki raja akan bertindak sebagai tameng energi sekaligus serangan penghancur jarak jauh yang mampu membelah elemen-elemen tersebut. Sifat alami Enma yang selalu haus akan haki justru akan terpicu secara maksimal oleh aura kematian dan kekacauan yang dipancarkan oleh Shamrock. Zoro akan menggunakan keliaran Enma yang telah berhasil ia jinakkan di bawah disiplin ketatnya untuk membelah dan menundukkan aura magis dari pedang penjaga dunia bawah tersebut. Lantas, siapakah yang akan berdiri sebagai pemenang sejati ketika debu pertempuran telah mereda di atas tanah yang hancur? Spekulasi dan prediksi terkuat mengarah pada kemenangan mutlak bagi Roronoa Zoro. Mengapa demikian? Karena secara tematik, Zoro telah mendedikasikan dirinya untuk menjadi Raja Neraka demi membawa kaptennya, Monkey D. Luffy, menuju puncak dunia bajak laut. Jika Shamrock adalah simbol dari penjaga dunia bawah atau neraka itu sendiri, maka bagi Zoro, mengalahkan Shamrock adalah sebuah keharusan takdir untuk membuktikan bahwa ia telah benar-benar menguasai, menaklukkan, dan melampaui seluruh teror neraka tersebut. Keliaran tanpa kendali milik Shamrock pada akhirnya akan menemui batasnya ketika berhadapan dengan kedalaman haki. Ketajaman indera bertarung dan akurasi tebasan Zoro yang didasarkan pada disiplin latihan yang konsisten. Ketika Shamrock mulai kehabisan stamina akibat koordinasi 3 kepalanya yang terlalu liar dan kacau, Zoro dengan mode Asura dan tebasan maut Enma Slash akan mendaratkan satu serangan pamungkas yang membelah pusat komando kepala tengah anjing neraka tersebut, menyisakan Shamrock yang berlutut kalah di hadapan keagungan sang Raja Neraka yang sesungguhnya. Pertarungan ini menjadi bukti nyata bahwa disiplin yang ditempa dengan darah dan air mata akan selalu mampu menaklukkan keliaran yang tak terkendali.